Pernah nggak kamu ketemu orang yang gajinya biasa aja, tapi hidupnya kelihatan tenang, stabil, nggak mewah, tapi rapi. Dan di sisi lain, ada orang yang gajinya gede, tapi tiap akhir bulan tetap ngos-ngosan, kayak dikejar sesuatu yang nggak kelihatan. Kadang gue mikir, ini bukan soal uangnya ya, ini soal sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu di kepala yang diam-diam ngarahin hidup kita. Masalahnya gini, banyak orang miskin bukan karena uangnya kurang, tapi karena mindsetnya boros, takut, reaktif. Dan banyak orang yang akhirnya kaya, bukan karena mereka pinter banget, tapi karena cara mikirnya bikin hidupnya maju pelan-pelan. Mental kaya itu bukan sombong, bukan hedon, bukan flexing. Mental kaya itu cara ngelihat dunia, cara ngelihat diri sendiri, cara respon setiap pilihan kecil. Orang miskin sering nyalahin keadaan, orang kaya sering nyalahin diri dengan cara yang membangun. Gini deh, bayangin otakmu kayak GPS. Mental miskin tuh kayak GPS yang kagak pernah update. Jalan macet diterobos, arah salah diterusin, sampai akhirnya nyasar, tapi tetap bilang, salah Google. Mental kaya tuh kayak GPS yang suka recalculating. Dia cek ulang, dia cari jalur baru, dia lebih fokus ke arah, bukan ke keluhan. Sama-sama punya mobil, sama-sama punya bensin, tapi beda GPS, beda hidup. Gue pernah ngobrol sama dua teman, sebut aja Budi dan Raffi. Dua-duanya gaji 6 jutaan, tinggal di kota yang sama, beban hidup sama, tapi beda cara mikir. Budi kalau gajian bilang, aduh harus bayar ini, bayar itu, mana cukup. Raffi bilang, oke, 6 juta. Gimana caranya biar 500.000 bisa diputer? Budi beli barang yang bikin dia kelihatan gak ketinggalan. Raffi beli barang yang bikin dia lebih aman. Budi mikir tentang hari ini. Raffi mikir seminggu ke depan. 2 tahun berlalu. Budi masih muter di lingkaran yang sama. Raffi punya tabungan kecil, punya skill baru, punya arah. Bukan karena Budi malas, tapi karena mindsetnya bikin dia berjalan di tempat. Ada satu fakta psikologi yang keras tapi nyata. Otak manusia lebih takut kehilangan daripada ingin menang. Namanya loss aversion. Itulah kenapa mental miskin sering bilang, duh nanti rugi, nanti gagal. Itu nggak buat gue. Takut hilang sampai lupa berkembang. Dan ada juga comfort bias. Otak nyari yang gampang, yang instan, yang bikin nyaman sekarang, meski bikin sengsara nanti. Mental kaya ngerti satu hal. Rasa nggak nyaman hari ini, kadang tiket buat hidup yang lebih baik. Coba pelan-pelan ya. Langkah 1. Tanya diri sendiri. Apa keputusan kecilku yang bikin aku muter-muter di tempat? Jawaban pertama yang muncul biasanya yang benar. Langkah 2. Pilih satu kebiasaan miskin untuk dikurangin. Satu aja. Misal impuls belanja, atau mager belajar skill, atau ngomong, nanti aja. Langkah 3. Ganti dengan kebiasaan mini. Bukan besar, mini. Kayak 10 menit belajar, baca 1 halaman, catat 1 pengeluaran. Langkah 4. Tiap kali mau ngeluh hidup unfair, balikin pertanyaan. Bagian mana yang masih bisa gue kontrol? Ini bikin otak bergerak dari mode pasif ke mode bertindak. Langkah 5. Bikin rule sederhana. Kalau ada uang masuk, langsung sisihin 5-10% di hari itu juga. Bukan soal nominal, ini latihan mindset pengelolaan, bukan kayak mendadak,
Perubahan kecil, rutin, itu cara mental kaya tumbuh. Pada akhirnya, hidup itu bukan kompetisi siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling sadar. Siapa yang paling berani ngubah GPS di kepalanya waktu jalan hidup mulai macet. Mental kaya itu bukan tentang punya banyak, tapi tentang jadi lebih banyak dari dirimu yang kemarin. Kalau kamu ngerasa konten kayak gini bisa bantu kamu pelan-pelan naik level ya, tinggal klik subscribe, biar kita belajar bareng. Biar langkahmu nggak sendirian.